Ya tergantung yang punya duit. Banyak duit murah, nggak ada duit semuanya mahal. Halo Eda-Eda, piye kabare? Api-api wae toh? Semoga iya. Wes, basi-basinya cukup ya. Oke, di video ini aku bakalan ngasih tahu tentang biaya hidup di Jogja. Ini terinspirasi dari akhir-akhir ini aku lumayan sering ngedengar orang, baik secara langsung ataupun dari sosial media yang bilang kalau biaya hidup di Jogja itu murah. So, jadi ini ya bisa jadi informasi buat yang nonton. Dan ya, silahkan menilai sendiri apakah benar begitu atau tidak. Ya, pokoknya itulah. Oh ya, ini aku ngerekam tanggal 9 malam menuju tanggal 10. Dan tanggal 16 kampusku bakalan mulai kuliah. Tapi aku kurang tahu kuliahnya itu bakalan online atau semi online, kayak ada praktikumnya gitu di kampus atau gimana. Tapi buat jaga-jaga sekalianlah aku bikin video biaya hidup di Jogja ini. Buat jaga-jaga untuk teman-teman yang pengen ngegas, tetap ngegas ngerantau ke Jogja buat kuliah, atau buat teman-teman yang punya temen, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang biaya hidup di Jogja, atau ya buat siapapun yang pengen nonton, yang pengen tahu aja gitu. Semoga membantu. Belum apa-apa padahal. Disclaimer dulu, biaya hidup di Jogja yang aku kasih tahu di video ini itu berkaca dari biaya hidupku selama ini di Jogja. Jadi mungkin saja tidak tidak mewakili seluruh populasi yang hidup di Jogja ini, yang merantau di Jogja ini, tapi ya ini sebagai gambaran aja ya, gimana tentang biaya hidup di Jogja. Begitu. Oke, langsung aja ya. BTW di sini aku ada contekan, jadi agak minta maaf kalau aku kadang ngeliat-liat ke bawah, karena aku belum hafal. Oke, yang pertama yaitu biaya tempat tinggal. Tempat tinggal di Jogja sendiri lumayan variatif ya, ada kontrakan, ada apartemen, dan ada kos-kosan juga. Nah, di sini biaya tempat tinggal yang aku bahas yaitu biaya kos-kosan, karena aku tinggal di kos-kosan. Beserta detailnya. Biaya kos-kosan di Jogja yaitu sekitar 5 sampai 7,5 juta per tahun, atau 500.000 sampai 750.000 per bulan. Range ini itu yang range paling standar ya. Ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah. Tapi ini yang paling standar yang bisa aku kasih tahu. Nah, untuk range 5 sampai 7,5 juta per tahun ini itu biasanya udah deket sama kampus. Dalam hal ini aku ngasih tahu deket sama UGM. Ya. Dan itu bisa jalan kaki ya sekitar 15 menit lah. Nah, untuk detailnya ya, yang 5 juta sama 7,5 juta itu agak ada perbedaannya. Kalau yang 5 juta itu biasanya kamarnya itu ukurannya 3x3 atau 3x2,5 meter. Dan untuk isinya biasanya udah ada kasur kayak gini standar, tapi yang nggak lumayan empuk-empuk banget. Terus ada meja belajar dan ada lemari. Terus kamar mandinya biasanya kamar mandi bersama, yaitu di luar. Terus ada dapur bersama, itu biasanya ada sih, tapi nggak yang gede-gede banget, ya standar kecil gitulah untuk masak-masak yang ringan-ringan. Terus untuk wifi sama listrik itu biasanya terpisah sih kalau udah di range yang 5 juta ini. Kayak kos-kosanku sendiri ya, itu ada iuran per bulan lagi 50.000 sampai 75.000 ya per orang. Tergantung penghuninya juga. Semakin rame terisi kamarnya ya semakin murah gitu. Terus kalau yang kos-kosan 7,5 juta per tahun ini biasanya kamarnya lebih luas, terus kamar mandinya udah di dalam, dan wifi-nya sama listriknya itu udah include gitu. Selanjutnya biaya makan. Nah, ini biasanya ya menurutku yang jadi latar belakang kenapa orang-orang bilang biaya hidup di Jogja itu lumayan murah, karena mungkin ngelihat biaya makannya lumayan murah juga. Tapi kalau kayak aku biasanya itu di kisaran 25.000 sampai 30.000 per hari. Di sini untuk harga makanan 10.000 secara porsi dan secara rasa itu udah lumayan sih. Tapi dekat kosanku ada juga sih yang lebih murah, dan secara rasa juga ya standar-standar lah. Aman lah di lidah. Ntar lain kali kalau aku ada waktu bakalan aku bikin deh video tentang itu.
Kepedean gak sih? Padahal kayaknya orang-orang juga bisa jadi nggak terlalu mau tahu juga kan, nggak tahu lah, lihat nanti ya. Nah, tadi kan aku di poin 1 bilang biasanya kos-kosan itu ada dapur bersama, yang itulah buat masak-masak kecil-kecilan. Nah, itu bisa dipakai buat menekan biaya makan. Tapi biasanya kan kalau mahasiswa itu ya kadang sibuk banget, kadang nggak sibuk, kadang nggak mood, kadang mood, ya gitu-gitulah ya. Memang sih kalau masak sendiri itu kayak 50.000 itu bisa buat bahan makanan 3 hari. Cuman itu biasanya kos-kosan juga nggak difasilitasi dengan kulkas. Jadi kadang bahan makanannya itu mudah rusak. Nah, mungkin kan tiap hari masak Indomie terus. Ya walaupun kadang sih saya melakukannya. Nah, kalau aku sendiri biasanya memang beli makan di luar dekat kosanku tadi gitu. Karena lebih simpel aja dan aku kurang suka sama rasa masakanku sendiri. Yang ketiga yaitu biaya peralatan mandi dan skincare. Ini berkisar di antara 100.000 sampai 300.000 per bulan. Ini kayak sabun, sampo, itu deterjen, ya gitu-gitu. Dan skincare tergantung merek juga kan, tergantung pemakaian juga, tergantung jenis juga. Kayak aku nih akhir-akhir ini karena agak semakin harus menghemat, beralih dari sabun mandi cair ke sabun mandi batangan karena lebih murah. Yang keempat yaitu biaya tugas. Biaya tugas itu kayak ngeprint, apalagi nyetak-nyetak, ya ngeprint nyetak ya, kopi atau nugas bareng sama temen, itu berkisar di antara 50.000 sampai 100.000 per bulan. Dan ini tergantung juga sih. Ini kan kalau kuliah offline ya, ini in case kuliah offline. Kalau kuliah online kayaknya beda nggak sih? Nggak tahu, aku nggak ngerasain soalnya. Tahu lah ya angkatan berapa. Yang kelima dan atau yang terakhir yaitu biaya lain-lain dan biaya tak terduga. Itu berkisaran di antara 50.000 sampai 200.000 per bulan. Itu kayak biaya nongkrong, biaya jalan-jalan, biaya jajan, biaya apa lagi? Pokoknya biaya-biaya selain di 4 poin tadi lah. Terus apa lagi ya? Oh, cerita dikit nih. Kalau kayak maba, biasanya biaya tak terduganya adalah biaya makrab. Malam keakraban. Dulu kayaknya aku pernah iuran 25.000, 35.000. Kayak paling mahal pernah 75.000. Ya, lumayan kan biaya tak terduganya. Apalagi ya, pokoknya biaya lain-lain lah. Biaya obat mungkin bisa jadi itu biaya lain-lain juga. Ya udah, sekitar segitulah biaya hidup di Jogja sebulan. Kalau di total yaitu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Itu pun kalau biaya kos-kosan dibayar per bulan ya. Biasanya kalau di Jogja, sependek pengetahuanku, biaya kos-kosan itu dibayarnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Lumayan jarang sih per bulan. Jadi gitu. Jadi gimana menurut para penonton sekalian tentang biaya hidup di Jogja? Apakah emang murah atau memang jauh lebih murah daripada yang kalian pikirkan, atau lebih mahal atau gimana? Ya silakan dinilai sendiri ya, silakan diserap informasinya sendiri. Oke? Oh ya, aku sekedar beropini kali ya, tentang biaya hidup di Jogja. Orang-orang biasanya bilang murah kan. Ini mungkin tergantung orang-orangnya juga sih, tergantung dia ngelihatnya gimana, tergantung dia ngapain aja di sini. Dan mungkin ini lagi tergantung pendapatannya di daerah asalnya. Mungkin pendapatannya di sana lebih tinggi, terus pas kesini jadinya terasa lebih murah gitu. Dan mungkin apa lagi ya? Berapa lama di sini mungkin juga berpengaruh kali ya. Iya gitulah. Tergantung orangnya pokoknya. Berapa banyak dimakannya makanan itu ya kan? Entah di mana aja dia nongkrong atau main kemana aja. Atau apa lagi ya? Macam-macam sih faktornya. Tapi yang aku tahu tadi itu biaya hidup di Jogja itu biasanya untuk anak kuliahan dan untuk tinggal yang lebih lama gitu, bukan yang buat main.
Oh ya, terus aku mau ngasih tahu nih ya, additional information. Biasanya dibilang kalau biaya jalan-jalan di Jogja juga lumayan murah. Tapi you have to know this, kalau iya memang biaya jalan-jalan misalnya ke tempat wisata-wisata di Jogja itu lumayan murah. Tapi jaraknya lumayan jauh. Kecuali ya kalau cuman main di sekitar Malioboro atau Tugu ya lumayan murah sih. Kalau iya tahan di Malioboro cuman ngeliat-ngeliat nggak ngebeli apa-apa ya murah sih. Atau makan di angkringan. Tapi kayak makan di angkringan juga bisa jadi mahal juga, tergantung porsinya juga. Gitulah. Tergantung ini semua. Kenapa aku kayak orang emosi? Terus nih kalau kayak pariwisata nih, tadi kan aku bilang lumayan murah. Tapi lumayan jauh dari kota. Kayak Parangtritis nih, itu sekitar 1 jam. Mungkin 1 jam. Terus kayak Kaliurang juga sekitar 1 jam. Kayak Gunung Kidul itu 1 jam sampai 2 jam, tergantung ke arah mana. Maksudnya semakin ke ujung semakin jauh. Dan memang pantainya juga makin bagus sih. Terus apalagi? Kayak ke hutan pinus juga 1 jam. Ke yang awan-awan. Apa namanya itu lupa. Pokoknya daerah Imogiri itu juga lumayan jauh, sekitar 1 jaman. Dan medannya agak membutuhkan driver yang handal karena ya agak gini-gini terus naik turun ya gitu. Terus kayak Prambanan juga memang nggak murah-murah banget sih. Prambanan kayak 50.000 deh, terakhir aku kesana 50.000. Borobudur lumayan mahal juga ya, tergantung yang punya duit. Banyak duit murah, ada duit semuanya mahal gitu. Oke, sekian informasi tentang biaya hidup di Jogja ini, semoga bermanfaat. Silahkan disubrek untuk update video-video selanjutnya. Like juga, itu mendukung aku untuk membuat video lagi. Dan share juga, siapa tahu ada saudara kalian yang membutuhkan ya kan tentang ini ya. Semoga informatif ya, jadi bisa di share. Kalian juga nggak malu nge-share-nya. Ya gitu. Apalagi udah sih gitu pokoknya. Makasih banyak udah nonton. Aku tadi mau ngasih tau, kalau kalian ada request atau apa-apa gitu, mau ngomong apa ya, request lah pokoknya, komen aja di bawah atau DM aku di lg.lestari di Instagram ya. Itu promosi apa lagi, udah itu kayaknya. Makasih banyak udah nonton, semoga bisa berjumpa lagi. Bye bye.